Ya, baiklah kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal ya. Ya, jadi lembaga pendidikan kita ya, yang apa banyak terdapat di negara kita ini sebenarnya fungsinya uh, untuk mencetak tenaga atau warga negara yang siap pakai atau siap latih ya. Siap pakai berarti siap terjun ke dunia kerja gitu ya. Jadi begitu lulus bisa langsung siap kerja ya. Tidak perlu ada apa aktivitas lain ya. Jadi langsung bisa terjun ke dunia kerja itu. Ataukah siap latih? Artinya siap untuk menerima aktivitas lain yang sebagai persiapan untuk terjun ke dunia kerja gitu ya. Sehingga dia setelah lulus masih ada lagi ya, kelanjutan aktivitasnya ya. Nah ini persoalannya ya. Nah, yang seperti apa ini ya? Lulusan dari pendidikan kita ini yang apakah yang siap pakai atau yang siap latih? Nah, di jenis pendidikan formal ya, ini implikasinya ya atau konsekuensi logisnya, ini secara umum siap latih biasanya ya, karena biasanya kurikulum di pendidikan formal ya itu pada umumnya ya, banyak muatan-muatan pendidikan yang sifatnya masih umum gitu ya, sehingga secara umum lebih banyak kemudian tenaga yang atau lulusan yang dihasilkan itu banyak yang belum siap pakai gitu ya. Lulusan dalam sekolah atau sekolah formal ya, pendidikan formal ya, ini dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikembangkan lebih lanjut ya, sesuai dengan kebutuhan melalui latihan kerja ya. Jadi di dalam pendidikan formal kita itu pada umumnya di sana dibekali dengan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang masih diperlukan kelanjutan, masih perlu tindak lanjut ya, sehingga lulusannya itu kemudian siap terjun ke dunia kerja ya. Nah, tindak lanjut itu bisa melalui pelatihan-pelatihannya atau latihan-latihan kerja ya. Sehingga dengan latihan kerja ini lulusan itu akan semakin siap untuk terjun ke dunia kerja ya. Ini pada umumnya ya di jalur pendidikan formal kita begitu ya. Nah, sedangkan di jalur pendidikan non formal ya, ini implikasinya ya, ini biasanya siap pakai ya. Lulusnya siap terjun ke dunia kerja ya. Sehingga pendidikan harus menyediakan berbagai macam program ya sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada atau dibutuhkan di masyarakat ya. Ini biasanya begitu ya, sedang jalur pendidikan non formal ini biasanya diselaraskan dengan kebutuhan pekerjaan di masyarakat ya. Masyarakat membutuhkan jenis pekerjaan apa saja, kemudian lembaga pendidikan itu menyediakan tenaga-tenaga yang bisa ya direkrut ya, bisa dipekerjakan di situ gitu. Nah, ini perbedaan jalur formal dan non formal ya, yang banyak diterapkan di negara kita ini. Nah, pendidikan formal sendiri ini jalur pendidikan yang terstruktur ya, dari berjenjang ya, yang terdiri atas pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi ya. Ini rumusan tentang pendidikan formal. Sedangkan non formal ini jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang juga ya. Nah, pendidikan formal berfungsi mengembangkan potensi strategik sehingga dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional ya. Ini fungsi pendidikan non formal ya. Ini ditekankan pada keterampilan yang fungsional ya. Nah, tetap dengan pengetahuan tetap penting dalam pendidikan formal, tapi pengetahuan dan keterampilan yang fungsional. Jadi yang langsung bisa difungsikan ya secara praktis di dunia kerja ya. Ini pendidikan formal, non formal. Nah,
eee, selama ini yang banyak menghadapi kendala adalah pendidikan jalur formal ya. Jadi formal kita banyak menghadapi masalah ya. Kalau di pendidikan non formal ini biasanya, relatif, sedikit masalahnya ya, karena mereka bisa langsung kerja ya. Biasanya justru masalahnya adalah di dunia kerja ya. Tersedia enggak lapangan kerjanya ya. Kalau tenaganya siap ya dari lulusan-lulusan jalur pendidikan non formal gitu ya, dari kursus, dari pelatihan ya. Nah, tapi problem besar ini biasanya dihadapi oleh, jalur pendidikan formal kita ini. Pendidikan formal mengalami kegagalan fungsi ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang begitu besar dan cepat, maka muncullah sistem pendidikan alternatif di luar pendidikan formal. Nah, jadi fungsi, pendidikan formal ini banyak yang, kurang berhasil atau belum berhasil ya. Ya buktinya banyak di antara lulusan-lulusan dari pendidikan formal ini kemudian menjadi apa, warga negara yang ya jobless gitu ya, atau yang belum punya pekerjaan ya, atau tidak bisa langsung terjun ke dunia kerja gitu ya. Sehingga akhirnya itu memunculkan sebuah fenomena baru ya, munculnya pendidikan-pendidikan alternatif di luar pendidikan formal ya. Ya, ada pendidikan, diklat ya, kursus-kursus dan sebagainya ya. Itu dalam rangka untuk mengantisipasi ya, masalah-masalah yang dihadapi di, jalur pendidikan formal. Pendidikan formal juga ya menyebabkan pengangguran ya. Nah, ini karena salah satunya karena kesenjangan antara kompetensi pencari kerja atau lulusannya dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi ada kesenjangan, ada gap antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja ya. Tidak ada kecocokan di situ ya. Sehingga pada akhirnya kemudian lulusan ya tidak bisa terserap di dunia kerja ya. Dan ya banyak menjadi atau terjadi fenomena pengangguran ya karena ini gitu ya. Ini ya juga dialami ya oleh pendidikan formal ya. Sehingga pendidikan formal sebenarnya ya harus terus ya memperbaharui kurikulumnya, memperbaharui capaian keberhasilan lulusannya ya, sehingga setelah lulus ya bisa diserap oleh tenaga kerja ya, karena antara keterampilan, pengetahuan yang dipelajari itu relevan ya, cocok ya dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kemudian masalah berikutnya adalah dinamika lapangan kerja ya. Banyak lapangan kerja yang hilang dan banyak pula yang baru ya, muncul lapangan kerja baru ya. Sehingga tidak memungkinkan lembaga pendidikan formal menghasilkan tenaga-tenaga yang siap pakai dalam dunia kerja ya. Jadi seringkali dunia kerja itu perkembangannya lebih cepat ya daripada dunia pendidikan formal ya. Pekerjaan baru muncul di luar ya, di masyarakat ya, yang itu tenaga kerjanya belum disiapkan oleh lembaga pendidikan formal ya. Nah, karena untuk merubah eh, kinerja lembaga pendidikan ya, sehingga menghasilkan lulusan yang siap kerja ini butuh waktu atau butuh proses yang panjang ya. Nah, sementara lapangan kerja terjadi perubahan yang begitu cepat gitu ya. Sehingga pendidikan formal cenderung sulit atau gagap ya mengikuti perkembangan dunia kerja. Ini yang menjadikan pendidikan formal kemudian banyak menjadi problem ya di bidang dinamika lapangan kerja gitu ya. Nah, ini masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan formal kita ya. Nah, bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah tersebut ya? Jadi bagaimana pengembangannya agar pendidikan formal bisa mengatasi masalah-masalah di atas itu? Yang pertama adalah dengan perubahan paradigma ya. Bahwa sistem pendidikan kita itu dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi ya, yang ini selama ini berjalan ya. Pendidikan formal kita kan lebih banyak diharapkan untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi ya. Nah, itu kemudian dirubah menjadi lebih berorientasi kepada peningkatan life skill ya, keterampilan hidup ya. Nah, sehingga dengan difokuskan kepada life skill, maka bisa memenuhi ya kebutuhan dunia usaha gitu. Jadi dunia pendidikan formal itu tidak hanya sekedar untuk ditujukan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, tapi juga peningkatan keterampilan yang
bisa langsung diserap oleh dunia kerja gitu. Maksudnya ini. Nah, sehingga misalnya di sekolah-sekolah formal kita sekarang ya di SMA ya, terutama di sekolah-sekolah umum, sekolah SMA ya itu sudah dibekali dengan keterampilan-keterampilan tertentu ya. Ada IT ya dan sebagainya ya. Kalau yang sekarang itu banyak IT ya, keterampilan IT ya, teknologi informasi ya. Nah, sehingga dunia pendidikan formal itu tidak hanya sekedar siap latih saja ya, tapi bisa siap pakai, siap kerja, tapi juga tetap siap latih ya. Dapat terserap dan mampu diterima di pasar kerja ya, mampu mengaktualisasikan dirinya menjadi kreator dan inovator ya. Jadi tetap diharapkan bisa siap pakai ya, siap terjun ke dunia kerja ya. Tapi setelah terjun ke dunia kerja juga tetap harus siap juga untuk terus meningkatkan kompetensinya ya, dengan siap latih juga ya, meningkatkan keterampilannya ya, sehingga begitu sudah bekerja tidak kemudian berhenti ya, tapi terus berusaha untuk meningkatkan kompetensinya gitu maksudnya ya. Nah, berikutnya adalah dengan konsep pendidikan yang berorientasi pada tenaga kerja ya. Ya, ini yang sekarang sudah menjadi cukup familiar ya, dengan pendidikan berbasis life skill ya, pendidikan berbasis keterampilan hidup ya, atau kecakapan hidup ya. Ini pendidikan yang membekali kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mau dan berani ya menghadapi masalah hidup ya dan kehidupannya secara wajar tanpa merasa tertekan ya, kemudian proaktif ya, kreatif, inovatif ya, menemukan solusi sehingga mampu mengatasi masalahnya ya. Jadi dengan keterampilan hidup itu nanti setelah didik begitu lulus itu langsung dia punya kecakapan hidup yang cukup ya untuk menghadapi kehidupan setelah dia lulus ya. Ya dia menjadi sosok yang ya aktif ya, kreatif ya, inovatif ya. Nah, dengan keterampilan itulah kemudian dia bisa hidup ya. Mungkin tidak bekerja pada orang lain, tapi dia malah bisa menciptakan pekerjaan ya, bagi dirinya ya, bagi orang lain gitu ya. Ini akan lebih bagus ya, lebih baik ya. Nah, karena itu mengapa sekarang banyak muatan-muatan kurikulum yang menekankan pada keterampilan hidup ya, atau life skill ini ya. Nah, sehingga di SMA ya, apalagi di perguruan tinggi ya, ini keterampilan hidup atau kecakapan hidup ini sekarang banyak diintroduksi ya, atau dimasukkan ke dalam kurikulum ya. Nah, apalagi sekarang dengan kurikulum kemarin K13 ya, itu yang sampai keterampilan tingkat mengaplikasikan ya, menerapkan ya. Nah, ini kan dalam rangka untuk melatih kecakapan hidup ya, melatih kecakapan hidup ya, sehingga ya lulus itu tidak hanya punya pengetahuan yang luas ya, tapi juga punya kecakapan hidup ya, punya keterampilan hidup gitu. Nah, ini. Ya, ini gambaran sistem pendidikan nasional kita ya. Nah, ya tentu masih banyak lagi, tidak bisa semua kita bahas di sini ya. Apa hal yang terkait dengan undang-undang Diknas tadi ya, banyak sekali pasal-pasalnya ya. Tapi gambaran umumnya ya secara garis besar itu seperti itu ya. Sistem pendidikan nasional yang diterapkan ya atau berlaku di negara kita ya. Ya untuk mengkaji lebih detail ya apa saja aturan-aturan di dalam sistem pendidikan nasional itu ya nanti bisa Anda baca sendiri ya. Yang hal yang lain, aturan-aturan yang lain ya, termasuk misalnya bagaimana penyelenggaraan pendidikannya ya, bagaimana kurikulumnya ya, itu ya banyak aturannya gitu ya. Nah, mungkin terkait dengan kurikulum, nanti ada mata kuliah sendiri ya, ada mata kuliah telah kurikulum gitu ya. Nanti akan dibahas secara luas di situ ya, secara mendalam di situ ya. Ya, sementara itu para mahasiswa ya, perkuliahan kita kali ini ya, kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Nanti kalau silakan kalau ada pertanyaan bisa diajukan di forum ini atau di WA gitu ya.
Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.